warzuqna istinabah amma ba'du. Saudara-saudaraku, kita bertemu kembali di tanggal Selasa 13 Januari 2026, tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan usaha dan tekad yang baru. Kita wujudkan 2026 ini full kita lillahi ta'ala. Kita jadikan tahun 2026 tahun terbaik untuk usia kita seumur hidup ini. Tahun terdekat kita dengan Allah lebih dekat dengan daripada tahun yang lalu. Teman-temanku semuanya, rekan-rekan semuanya seperjuangan, rekan saudara sampai surga, kita bertemu kembali dengan izin Allah. Masih diberikan kesempatan kita bertadabbur, kita saling memahami ayat demi ayat, kalam demi kalam, surat demi surat. Dan malam ini kita sudah sampai di surat Al-Fil, surat yang sangat fenomenal. Kisah nyata yang terjadi di zaman sebelum Rasulullah SAW lahir, kisah nyata yang bisa kalau terjadi di zaman now ini bisa dimasukkan film Indosiar. Oke, teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anda doakan teman-teman semuanya yang berada di rumah sehat walafiat, semoga bisa join untuk live pada malam hari ini. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 8, kita aja langsung masuk ke tadabbur surat Al-Fil. Surat yang sangat fenomenal, kisah nyata yang Allah berikan dalam Al-Quran. Kita baca bersama-sama surat Al-Fil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadabbur, kita memahami surat Al-Fil ini. Pertama kita baca terjemahan dulu dari ayat 1 hingga ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu telah bertindak, bagaimana Rabbmu telah melakukan suatu perbuatan bi ashabil fil, terhadap ashabil fil, terhadap para pasukan bergajah. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukan dia Rabbmu yang telah menjadikan qaidahum, makar budaya mereka, fi tadlil, dalam kesesatan atau kesia-siaan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dialah Rabb yang telah mengirimkan kepada mereka, atas mereka, tayran ababil, burung yang berpondong-pondong, burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung itu ya yang melempari mereka, bihijaratin, dengan bebatuan, batu-batu yang kecil, min sijil, dari sijil, au dari tanah yang dibakar.
faj'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan mereka seperti ka'asfim, seperti daun-daun yang ma'kul, yang layu dimakan oleh ulat, yang rusak tak berdaya, yang lalai tanpa kekuatan. Teman-teman semuanya, udah belum mengerjakan tugas hari ini? Semoga teman-temannya semuanya udah selesai atau melakukan tugas hari ini. Ya, semoga dengan tugas-tugas dikit-dikit yang mungkin itu bisa menjadikan rutinitas kita itu semakin lebih baik, menghasilkan hal yang positif, yang menjadikan waktu-waktu berikutnya full otomatis dengan perbuatan yang positif juga. Oke, kita masuk tadabbur surat Al-Fil, surat yang diartikan dengan surat gajah. Al-Fil artinya gajah, filun gajah. Diambil dari salah satu kata di surat Al-Fil ini, ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diambil dari kata atau isim Al-Fil, akhir dari ayat pertama. Kemudian sebelum kita mentadabburinya, sebelum kita memahaminya, teman-teman, pernah nggak teman-teman itu merasa cemas, lelah, khawatir, bimbang terhadap masalah yang lagi dialaminya, masalah yang mungkin dirasakan itu hal yang sangat besar yang Allah kasih ke dirinya. Padahal walaupun Allah kasih masalah yang besar itu, pastikan sesuai dengan apa yang kita bisa, kita mampu. Tapi ketika masalah itu tiba, kita merasa khawatir, mustahil kita bisa menyelesaikannya, mustahil kita bisa memikulnya. Ujian dan cobaan yang dialami saat itu, teman-teman, pasti teman itu langsung down, gak semangat, bimbang, khawatir, lesu, letih, lelah dengan masalah yang dialami saat itu. Tapi Allah ingatkan, Allah kasih satu solusi dengan surat Al-Fil ini, surat yang menasihati atau memberikan solusi untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, wahai hambaku, ini kalau kalian mau lebih dekat denganku, aku kasih solusi. Tadabburilah surat Al-Fil ini. Allah ajarkan bagaimana cara bersandar. Allah ajarkan bagaimana cara untuk menyerahkan urusan itu ke dirinya. Surat ini itu mengajarkan ketika kita merasa sangat lelah, tidak kuat dengan masalah itu, Allah ajarkan caranya untuk bersandar ke dirinya. Itu surat study untuk bersandar, surat untuk belajar caranya bersandar. Lalu kita masuk ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Di ayat pertama ini Allah katakan alam taro. Surat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Jadi surat ini termasuk surat Makkiyah. Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang Quraisy bahwasanya, ingat loh, lihat dengan mata dan hati kalian. Perhatikan, bukankah kalian telah merasakan peristiwa yang sangat besar ketika pasukan Abraham ingin menghancurkan Ka'bah? Alam taro. Allah ingatkan lagi dengan peristiwa itu. Alam taro. Tidakkah kamu melihat dengan mata dan hati? Tidakkah kamu memperhatikan? Tidakkah kamu telah menyaksikan satu hal yang besar, peristiwa yang sangat mengguncang Jazirah Arab, sebuah pasukan bergajah yang telah
yang satu orang pun di Jazirah Arab belum pernah melihat pasukan bergajah yang menyerang mereka. Pasukan yang sangat besar. Tidakkah kalian, wahai kaum Quraisy, menyaksikan peristiwa hal itu? Peristiwa di mana Allah membuktikan Rabb-Nya, Allah membuktikan keilahiannya, Allah membuktikan kekuasaannya, Allah membuktikan kebesarannya dengan secara terang benderang. Kalian menyaksikan Allah menghancurkan dengan sangat jelas, menghancurkan pasukan itu tanpa kalian bantu sama sekali. Allah ingatkan lagi, sehingga ketika kalian sudah tahu mengalami peristiwa itu, seharusnya kalian mengimaniku, seharusnya kalian benar-benar menyembah Rabb yang menyelamatkan kalian dari pasukan bergajah, bukan Rabb yang kalian sembah itu yang untuk makan saja tidak bisa, untuk bicara tidak bisa, summun bukmun wa umyun, buta bisu, tak bisa berkata-kata, tak bisa bergerak, tak bisa membantu roti, dan tak bisa memberikan manfaat. Seharusnya kalian, jika kalian berakal, hai kaum Quraisy, seharusnya kalian lebih menyembah Rabb yang menyelamatkan kalian daripada Rabb yang telah kalian sembah selama ini, Rabb yang berhala itu. Oh iya teman-teman, nggak kelupaan satu. Kita sebelum tadabbur ini kita harus bahas dulu munasabah, korelasi surat ini dengan surat sebelumnya dan surat setelahnya. Munasabah surat Al-Fil ini dengan surat sebelumnya yang Allah turunkan yaitu Al-Humazah, dan surat yang setelahnya Al-Quraisy. Pertama, Anda bahas dulu korelasi atau munasabah yang para mufassirin terangkan dalam kitab tafsirnya. Keterkaitan, ketersambungan, makna yang sangat bagus antara surat Al-Fil dengan surat Al-Humazah adalah Al-Humazah menceritakan bahwasanya banyak dari kalian, banyak dari manusia yang mengumpulkan harta, kaya, memamerkan kekuasaannya, kekayaannya, sombong, angkuh, melupakan Allah, melelehkan Allah, suka pencela, mencaci maki, berbuat maksiat, sombong, lalai dan congkak di atas bumi ini. Ingat, Al-Fil ini sebagai ancaman buat kalian. Salah satu contoh bahwasanya Allah menghancurkan orang yang sombong di atas muka bumi ini. Langsung Allah hancurkan dengan bentuk kehancuran yang sangat nyata yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy, yang kalian orang-orang Quraisy saksikan pada waktu itu. Lalu korelasi dengan surat Al-Quraisy adalah munasabahnya adalah orang-orang kaum kafir Quraisy. Allah telah jaga mereka dari pasukan bergajah. Allah telah jaga mereka dari pasukan yang sangat banyak ini yang dipimpin oleh Abraha. Dan Allah telah berikan keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan untuk berdagang ke utara dan ke selatan, ke Yaman dan ke Syam. Allah berikan rasa aman, dan Allah berikan rasa aman tidak khawatir dari rasa ketakutan dan tidak khawatir dengan rasa kelaparan. Maka seharusnya ketika mereka telah diberikan keselamatan dari pasukan bergajah dan diberi keamanan ini, falya'budu rabb hadzal bait, seharusnya mereka harus menyembah dengan ikhlas tulus rabb hadzal bait, pemelihara Ka'bah yang mereka agung-agungkan. Itu munasabah antara surat Al-Fil dengan surat Al-Quraisy. Munasabah surat Al-Fil dengan surat yang sebelumnya Al-Humazah yang insyaallah minggu depan kita akan jelaskan, jika Allah masih memberikan kita waktu untuk bertemu kembali. Lalu kita lanjutkan ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Siapa sih ashabil fil ini? Siapa yang Allah sebutkan dengan cukup dengan sebuah kata mudhaf ilah, kata yang saling menyandarkan. Bi ashabil fil. Ashab adalah mudhaf, fil mudhaf ilah. Siapa sih mereka itu? Siapa sih ashabil fil itu?
diterangkan dalam kitab Al-Mufasir, kitab-kitab sejarah, Asyura Nabawiyah, Karya Abi Ishaq dan lain sebagainya, dan tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskannya juga. Ashabil Fil, latar belakang cerita ini adalah kaum pasukan bergajah. Pasukan bergajah. Siapa pemimpinnya? Abraha. Kita cerita tentang Abraha ini. Abraha ini adalah seorang gubernur kota Yaman. Yaman di mana sih teman-teman? Yaman itu berada di selatan kota Mekah atau di ujung selatan Jazirah Arab. Yaman sebelahnya Oman itu. Lalu jika kita berapa kilometer jarak antara kota Mekah dengan kota Yaman, jaraknya adalah 80 hingga 100 kilometer. Atau segitu. Kalau kotarannya apa teman-teman? Kotarannya adalah Sam, Syria, Palestina dan lain sebagainya. Irak, Baghdad dan lain sebagainya itu di utara kota Mekah. Nah, Abraha ini adalah gubernur kota Yaman. Kalau sekarang itu ibu kotanya itu Sana'a. Abraha ini gubernur kota Yaman. Namanya Abraha, dia punya pasukan yang sangat banyak. Banyak orang-orang Mekah atau orang Jazirah Arab yang selalu berdagang ke mereka, berdagang, pertukaran adat dan lain sebagainya. Sehingga Abraha ini heran. Kenapa kok Ka'bah ini selalu didatangi oleh orang seluruh dunia, seluruh orang Arab, mereka beribadah di sana. Banyak manusia berkumpul di sana. Maka Abraha ini membuat salah satu gereja yang sangat megah pada zaman itu. Temboknya dilapisi dengan emas dan wallahu a'lam diceritakan dalam sejarah tidak ada gereja yang sangat bagus kecuali gereja yang dibangun oleh Abraha ini waktu itu. Niatnya Abraha ini membangun gereja adalah supaya orang-orang seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya mereka berpindah dari Ka'bah yang berbentuk cuma kotak hitam dialihkan ke gereja yang sangat spektakuler ini. Tetapi hasilnya nihil. Gereja yang dibangun oleh Abraha ini tidak ada atau bahkan tidak menyaingi dengan Ka'bah. Ibadah mereka tetap di Ka'bah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat. Tapi wallahu a'lam ini saya bangga. Tapi ini sebelum ada sebuah riwayat mengatakan ada orang Badui yang melecehkan gereja ini. Berak di gereja ini sehingga membuat Abraha ini marah. Tapi ini sebuah riwayat. Tapi yang lebih sahih adalah Abraha ini tidak terima kalau gerejanya kalah dengan Ka'bah dan ingin menantang sang penguasa Ka'bah, ingin menghancurkan dan menantang Robnya Ka'bah. Sehingga dia memobilisasi banyak pasukan yang terdiri dari pasukan bergajah yang sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang Arab. Mereka pun tidak pernah lihat secara langsung bagaimana bentuk pasukan bergajah ini. Dengan ratusan ribu, Abraha ini membawanya dari Yaman untuk melawan Ka'bah Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah ini. Hingga sampai di suatu tempat di dekat Mekah. Sebelum itu Abraha ini merampok semua unta-unta atau gembalaan yang digembalakan sekitar Mekah. Lalu ketika Abdul Muthalib, salah satu tokoh atau pemimpin kota Mekah itu tahu kalau gembalaannya dirampok, diambil paksa oleh Abraha dan pasukannya, dia datang ke Abraha, dia meminta untanya, tapi tidak meminta untuk keselamatan atau diampuni supaya Ka'bah tidak dihancurkan. Ketika Abraha ini heran, ditanyalah Abdul Muthalib ini, kenapa kamu tidak meminta pertolongan? Kamu tidak meminta diampuni supaya Ka'bah yang kamu sembah itu, yang kamu agungkan itu tidak dihancurkan? Maka jawaban Abdul Muthalib adalah gini,
Aku adalah pemilik unta-unta yang kamu rampas, tapi Ka'bah ini bukanlah aku pemiliknya, ada pemiliknya. Dan pemiliklah yang asli akan melindunginya. Lantas dikembalikanlah unta Abdul Muthalib yang jumlahnya yang paling riwayat yang paling masyhur adalah 200-an unta. Dikembalikannya, lalu setelah Abdul Muthalib dan kaumnya pergi menuju tempat persembunyiannya, yaitu di sebuah bukit. Lantas Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi pasukan gajah yang menjadi pemimpinnya tidak mau bergerak dari tempatnya sama sekali. Diarahkan ke Ka'bah, dia berhenti. Ditusuk, dicambuk, ditombak, dijamit, dan lain sebagainya. Tidak ada merespon, diam. Tapi jika diarahkan ke Sam atau balik ke Yaman, Ka'bah gajah ini mau bergerak. Tapi jika diarahkan ke Ka'bah, gajah ini tetap menenang, tak bergerak, tak berkutik sama sekali. Nah, setelah kejadian itu tibalah apa itu pasukan yang Allah kirim langsung untuk meluluhlantahkan, menghancurkan Abraha dan pasukannya. Apa itu? Dijelaskan di ayat kedua, ayat ketiga ini, wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, teman-teman udah tahu Ashabil fil ini siapa? Ashabil fil adalah Abraha dan pasukan bergajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Allah ingatkan lagi, setelah kalian dah tahu bahwasanya peristiwa yang sangat monumental ini, Allah menyelamatkan kalian dari pasukan Abraha dan pasukan bergajahnya. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Allah sadarkan mereka lagi, Allah ingatkan lagi untuk berkaca, bukankah dia Rob Allah ini yang telah menjadikan tipu dayanya mereka, tipu daya keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah, taktik militernya dan lain sebagainya yang sangat besar itu, pasukan yang sangat besar itu, yang walau alam mungkin orang-orang Arab semuanya tidak berani melawannya atau bahkan untuk menentangnya tidak berani. Fitadlil, Allah jadikan pasukan yang sangat besar itu fitadlil, dalam keadaan tersesat. Mereka hancur sendiri, sebelum menyerang udah hancur sendiri. Gajahnya tidak mau bergerak, banyak masalah yang datang satu demi satu, yang apa itu yang berbondong-bondong masalah itu datang sebelum Allah kirim pasukannya, yaitu burung. Bukankah kalian sudah melihat? Bukankah kalian telah harusnya paham, berpikir secara akal dan logika? Seharusnya kalian menyembahku, tidak menyembah berhala. Seharusnya kalian berkaca, muhasabah diri. Wa arsala alaihim tayran ababil, pasukan bergajah itu tipu daya mereka, makar mereka Allah hancurkan dengan apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim sebuah pasukan yang sangat banyak. Allah tidak kirim dengan bentuk malaikat yang besar, Allah tidak kirim dengan bentuk azab yang sangat pedih, Allah tidak kirim dengan seperti kaum Lut, kaum Samud, kaum Nabi Soleh dan lain sebagainya. Enggak. Allah cuma kirim dengan bentuk yang sangat diremehkan. Gak mungkin seorang burung atau seekor burung bisa mengalahkan gajah. Gak mungkin seekor batu bisa meluluhlantahkan pasukan yang sangat besar. Tapi kalau kemustahilan itu, impossible itu, hal yang impossible itu Allah hancurkan dengan sangat jelas. Apa itu? Pasukan bergajah yang sangat banyak itu Allah hancurkan dengan burung yang kecil, yang sangat kecil. Jika para ulama mendeskripsikannya adalah seperti burung walet lah, burung kecil membawa batu yang kecil juga di mulutnya, dan dua kakinya mereka bawa batuan yang kecil itu, kecil yang mereka ambil dari, ada yang mengatakan sijil itu dari neraka, ada yang mengatakan itu sebuah batu yang terbakar, yang dibakar di neraka. Lalu
burung-burung ini yang sangat banyak berbondong ini, burung ababil. Ababil ini, anak Abil mendapat bahwasanya ababil ini adalah sebuah kata sifat, bukan nama jenis burung. Wabil adalah artinya berbondong-bondong, burung yang sangat banyak yang berbondong-bondong yang menghancurkan pasukan bergajah. Allah katakan, Allah hancurkan mereka dengan batu yang sangat kecil yang dibawa oleh burung-burung yang seperti burung walet. Yang batunya ini menembus dari kepala hingga kaki, yang menghancurkan dari dalam, yang menghilangkan atau mengisiskan dagingnya mereka, tulang mereka dari bawah, dari atas sampai bawah, luluh lantah, tidak tersisa sama sekali. Itu efek dari batu yang ditimpakan ke Abraha dan pasukannya. Batu yang sangat diremehkan dan dipikir itu impossible banget. Gak mungkin sebuah batu, gak mungkin sebuah burung kecil bisa mengalahkan pasukan bergajah yang memakai baju basah, memakai baju baja, memakai baju besi, dan gaji yang sangat banyak itu. Gak mungkin, mustahil. Jika bukanlah Rabb pemilik kapal itu sendiri yang menghancurkan mereka. Tarmihim bihijaratim min sijil. Apa yang mereka bawa? Apa yang burung-burung Babil ini bawa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Abraha dan pasukannya Allah hancurkan dengan tarmihim bihijaratim min sijil, batu-batu yang sangat kecil, yang sangat panas, dilemparkan kepada mereka yang menembus dari atas ke bawah. Daging tak tersisa, tulang tak tersisa, semua pasukannya hilang, terhancur, tak tersisa sama sekali di sebuah tempat di dekat Mekah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga terhadap batuan pasukan yang sangat ramai itu, yang diremehkan, yang mustahil bisa mengalahkan pasukan Abraha dan pasukannya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, lemah, tak berdaya, tak tersisa, tidak ada tenaga untuk melawan, seperti sebuah daun yang dimakan ulat. Tidak ada kekuatan sama sekali. Yang mudah dirobek, semudah diinjek, dimakan ulat, yang hina sama sekali, yang hina sungguh hina pasukan itu. Allah hancurkan itu, Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Oke. Kita udah sharing tafsir surat Al-Fil ini. Sekarang kita tadabbur sesuai dengan judul pada malam hari ini. Oke. Mbak Nuril Mulyasih, marhaban yuk. Hari ini, malam ini judulnya untuk tadabbur apa nih? Judul tadabbur untuk malam hari ini apa nih? Judulnya apa, Mbak? Atau Mas Fufafa. Judul untuk malam ini apa ini? Nah, akan kita bahas ini sesuai dengan judul Al-Fil ini apa nih judulnya? Oke. Langsung aja. Mungkin Mbak siapa ini, Mbak Nur? Udah belum ada respon? Langsung aja kita tadabbur. Surat ini tuh ngajarin kita buat kita tuh ketika kita lagi ada masalah yang sangat besar, ketika kita lagi di titik di mana mustahil ada solusi untuk memecahkannya. Allah ajarkan, aku ini ngajarin kamu. Allah itu seakan-akan bilang gini, aku ini mau ngajarin kamu. Gak semua masalah itu harus kamu bawa dengan usahamu sendiri. Gak semua masalah itu harus kamu lawan dengan kekuatanmu. Gak semua masalah itu harus kamu pikul. Gak semua ujian itu harus kamu jalani dengan sekuat tenaga. Ada sebuah ujian, ada sebuah masalah yang seharusnya mungkin
masalah atau solusinya itu cukup kamu bersandar kepadaku, aku akan bantu. Itu seakan-akan surat Al-Fil itu ngajarin kita itu buat bersandar ke Allah. Ingat Abdul Muthalib dan kaum Arab waktu itu ketika rumah mereka, Ka'bah yang mereka agung-agungin itu tidak diserang oleh sebuah pasukan yang sangat besar. Mereka ngapain? Mereka nggak ngelawan. Mereka nggak mencoba menantang, menyerang masalah itu. Enggak. Mereka cukup apa? Mereka cukup nyerahin diri mereka, nyerahin masalah mereka, nyerahin ujian mereka ke yang punya pemelihara atau Rob Ka'bah. Mereka nggak ngelawan deh. Mereka nggak menantang. Mereka cukup bersandar. Tawakal mereka. Mereka cukup bersandar nyerahin masalah mereka ke Tuhan yang mereka yakini, pencipta mereka yaitu Allah. Allah bantu mereka, Allah kasih solusi. Buktinya apa? Allah bagian dalam surat Al-Fil. Allah kirim burung ababil, Allah hancurkan mereka dengan batuan yang kecil. Nggak usah pakai malaikat, nggak usah pakai bencana alam, nggak usah pakai pasukan yang datang dari Syam juga, nggak usah dari pasukan Romawi atau Persia. Enggak. Cukup apa? Cukup Allah bantu mereka dengan batu kecil, batu remeh, kecil, tapi panas. Kalau teman-teman kena pun juga nggak mungkin tersisa sih sebenarnya. Nah, ayat itu ngajarin kita buat bersandar. Kamu tuh punya masalah. Kalau kamu nggak bisa ngadapin, sandar ke aku. Pasti teman-teman itu bertanya, gimana sih Tat sandarnya? Gimana sih cara kita kembali ke Allah dan dari masalah kita? Mungkin Allah jelaskan di surat yang lain, bukan di surat Al-Fil. Ayat itu cuma di surat Al-Fil itu cuma beritahu kalian adalah untuk tempat bersandar. Allah itu bisa memberikan solusi. Tapi bagaimana caranya? Allah jelaskan di surat yang lain. Apa itu surat apa? Di surat Al-Baqarah. Jika kalian punya masalah, jika kalian punya problem hidup, solusinya apa? Bagaimana caranya? Tutorialnya, tata cara untuk meminta solusi ke Allah. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika waktu sholat tiba, kalian minta ke Allah, datang ke Allah, keluarkanlah semua keluh kesahmu. Sholat, minta pertolongan Allah, bis-sabri, belum, bis-sabri was-shalah. Caranya gimana? Caranya kalian meminta tutorial untuk meminta bantuan atau pesan kepada Allah. Apa itu? Masalah itu datang, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu, tahan dulu, nggak usah marah, nggak usah berusaha, nggak usah bunuh diri dan lain sebagainya. Nggak usah kalian itu, nggak usah ngelawan dulu. Cukup kalian sabar, tahan dulu. Ketika waktu sholat datang, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Keluarkan keluh kesahmu, semua apa itu yang kamu ingin sampaikan itu keluarkan ketika sholat atau waktu sholat itu datang. Itu tutorial caranya. Mungkin cara yang lain itu gimana sih sebenarnya? Kemarin Dana jelasin salah satu cara solusi untuk sebuah masalah itu bisa terlepas adalah kemarin itu lebih kayak gini sih. Minggu lalu itu mungkin ketika kita tuh datang masalah lagi, banyak masalah datang, bukannya semakin terpecahkan, bahkan semakin tambah masalahnya. Itu mungkin salah satu penyebabnya adalah kita kurang ibadah. Falya'budu rabb hadzal bait. Adalah salah satu hikmah falya'budu surat Al-Quraisy yang kemarin kita bahas. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Beribadalah atau menyembahlah, banyaklah ibadah kepada Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemarin itu kita udah bahas. Kalau kamu beribadah, Allah akan janjikan dengan apa? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan sebuah cukup pangan dan rasa keamanan untuk hidupmu. Itu. Lantas bagaimana sih bentuk penyandaran yang diterima atau Allah kabulkan untuk orang-orang kafir, orang-orang Quraisy? Allah selamatkan mereka dari Abraha. Allah selamatkan mereka dari pasukan bergaji yang sangat banyak ini. Allah selamatkan mereka semua. Nah,
hancur luluh lantah, bahkan mereka setelah tahun berikutnya mereka tetap aman. Allah janjikan itu keamanan dengan bentuk surat Al-Quraish juga. Al-Fil ini salah di mana pasukan bergajat, yaitu mungkin sekitaran 530 Masehi atau 531 Masehi. Ada sebuah yang mengatakan qaul itu, tapi yang dikenal dalam dunia sirah itu tahun itu adalah dinamakan tahun gajah, di mana sebuah pasukan yang sangat besar dihancurkan oleh Allah. Dan di tahun ini, di mana pasukan gajah ini hancur, Allah lahirkan seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat dibutuhkan untuk zaman itu, sang pencerah cahaya untuk kaum di zaman di mana kegelapan itu sedang tersebar luas. Siapa itu yang lahir? Nabi Muhammad SAW. Nah, kita itu boleh latih, kita itu boleh bukannya dikit sih, kita dulu memikirkan solusi. Kita itu boleh untuk letih, lelah, istirahat bentar, nggak usah mikirin masalah, kita boleh. Itu relate banget sama surat Al-Fil. Mungkin ketika mereka atau waktu itu ketika mereka melihat sebuah pasukan yang sangat besar itu ingin menghancurkan Ka'bah, mereka itu khawatir, letih, nggak mungkin kita pasti mereka hanya pasrah, yakin, mereka tawakal. Usaha mereka ya segitunya, mereka tetap menyerahkan ke Allah. Mereka itu tawakal, bersandar ke Allah. Akhirnya apa? Allah selamatkan mereka. Begitu pula dengan nggak hanya surat Al-Fil ini, nggak hanya peristiwa Ashabul Fil ini, nggak hanya banyak peristiwa-peristiwa di mana ketika seorang hamba itu bersandar kepada Dia, bersandar menyerahkan urusan ke Allah, Allah bantu itu. Mungkin kita ambil sebuah contoh dari sebuah banyak contoh sih. Mungkin saya sebutkan satu persatu. Peristiwa yang lain yang sangat besar di mana ketika seorang hamba itu bersandar kepada Allah adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW berada di gua ketika ingin hendak melarikan diri ke atau hijrah ke Madinah. Gimana itu? Ketika Rasulullah SAW dicari oleh seluruh kaum Quraisy, ahli Mekah dan sekitarnya, nama Nabi menjadi buronan dengan hadiah yang sangat tinggi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW hampir ketahuan, bahkan jika disebut diriwayatkan ketika para pengejar yang sudah memasuki gua itu melihat ke bawah kakinya, lihat kukunya aja, lihat kuku kakinya, pasti mereka akan mendapati Rasulullah dan Abu Bakar berada di bawah itu. Tetapi Allah membutakan pandangan mereka tidak sama sekali melihat kaki mereka. Mereka nggak melihat dan mereka pulang tanpa menghasilkan hasil sama sekali. Itu adalah banyak cara yang Allah berikan di mana seorang hamba itu lolos atau berhasil dari masalahnya. Sekarang masuk kembali ke zaman ini lagi. Coba teman-teman itu perhatikan dalam diri hidup teman-teman. Ada nggak sebuah masalah yang tanpa kita sadari itu terpecahkan secara natural? Tanpa kita minta, Allah bantu kita untuk menyelesaikannya. Kita punya hutang, kita bingung untuk lunasinya, tiba-tiba dia bantu kita. Kita butuh bantuan dan kita kempes, tiba-tiba ada yang orang tanpa kita, karena bantu kita mendorong motor kita. Banyak masalah-masalah yang mungkin kalau kita lawan dengan sendiri itu menyusahkan kita. Tapi Allah kirim bantuannya tanpa kita sadari, yang sangat membantu kita semuanya. Coba kita renungkan, teman-teman renungkan, kita semua renungkan. Masalah apa aja sih yang Allah bantu tanpa kita minta? Banyak banget. Ya, mungkin wa ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika kita mau hitung bantuan-bantuan atau nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, la nastati' an-nasu'a, kita nggak mungkin bisa menghitungnya sama sekali. Ya, itu adalah sebuah rahmat Allah yang sangat besar atau melebihi amarahnya. Apakah itu hanya 1% dari rahmat yang Allah berikan ke manusia, 1%. Sisanya berapa? 99% Allah akan berikan ke manusia atau orang muslim besok di akhirat. Bayangkan 1% aja udah efeknya sangat besar. Apa ketika 99%-nya Allah kasihkan untuk kaum muslim besok di surga? Gimana bayangkannya? Enggak mungkin kita bisa bayangkan. Allah udah Nabi Muhammad udah jelasin. Nikmat surga itu mala'in wa'ad wala udun sami'at wala khutara fi qalbi basarin. Nikmatnya itu nggak bisa terbisit, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita rasakan ketika kita lagi di dunia ini. Sampai sekali nggak bisa kita rasakan. Nikmat besok yang kita dapatkan 99%-nya yang di surga nanti. Yang besok insya kita dan teman-teman semuanya, dan rekan-rekan kita semua, keluarga kita yang akan kita rasakan besok di surga. Nah, teman-teman, itu kita ambil positifnya untuk hasil akibat akhir umur untuk orang-orang yang mau bersandar ke Allah. Sebab kita lihat sisi negatifnya, bukan orang yang sombong, orang yang congkak. Endingnya apa teman-teman? Endingnya seperti Abraha. Ayo, hati-hati teman-teman. Allah itu dalam sebuah hadis dikatakan sombong itu akibatul umur, akhir hidupnya, ending hidupnya adalah sebuah kehancuran. Jadi kita itu dilarang untuk sombong. Kita nggak boleh sombong. Kita berbangga diri dengan baju kita. Kita lewat ke mall, kita jalan-jalan, baju kita baru, baju kita bagus. Ada dalam hati kita itu, wah, aku nih yang paling bagus nih. Aku nih yang paling bagus. Kita sombong. Kita berbangga diri. Hati-hati teman-teman. Kita jauhkan rasa bangga itu. Ya udah, kita rasakan gimana aja. Kita berjalan biasa aja. Kita nggak usah berbangga diri. Kita nggak usah ngatain ke teman, bajuku baru, bajuku lebih bagus darimu, nggak usah. Tapi kalau berbeda dengan dari sebuah ayat itu adalah kan, jika kamu dapat nikmat Allah, fabashir bi ni'mati rabbika fa'atis. Ceritakan nikmat itu ke orang lain. Berbeda. Ini bukan untuk bersombong, tapi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ceritakan nikmat yang baru kamu dapatkan ke orang itu. Ada sebuah perintah Allah dan akan mendapatkan pahala. Tapi jika ada rasa sombong, tadi itu jatuhnya ke kesombongan. Di mana di sebuah hadis dikatakan bahwasanya sombong itu adalah selendang Allah dan keagungannya adalah kata Allah. Jika seorang yang ingin menyayangi Allah, berarti dia sedang melawan Allah. Hati-hati. Orang yang ingin menyayangi Allah, merebut selendangnya, Allah akan balas dengan akibat akhir umur dia. Akhir hayatnya adalah sebuah bad ending, bad yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh orang-orang semuanya. Nah, itu ending untuk orang yang sombong dan ending yang baik untuk orang-orang yang bersandar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, kita sudah selesai tadabbur surat Al-Fil ini. Kita sudah selesai tadabbur, kita memahami, kita ambil hikmah. Happy endingnya gimana, bad ending gimana, solution gimana, ada masalah gimana, korelasi dengan surat ini dan surat sebelumnya, cerita siapa si Ashabul Fil dan lain sebagainya. Kita sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Teman-teman semuanya, Mbak Nur Ismulyasi atau Mas Fufafa, jika ingin tanya langsung aja buka audionya, langsung tanyakan, sampaikan pertanyaannya, atau mungkin bisa langsung ditulis di kolom chat. Ayo. Jadi teman-teman mau jika ada pertanyaan langsung disampaikan, jika Anda punya ilmu untuk menjawabnya langsung Anda sampaikan. Jika belum ada, akan Anda carikan jawabannya dan akan Anda sampaikan di pertemuan berikutnya. Teman-teman semuanya, jika ada yang bertanya langsung aja.
Baik teman-teman, Mbak Nur Ismulyasi mau bertanya nggak nih? Ada dulu teman-teman semuanya udah paham semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya teman-teman udah paham. Mungkin sedikit tambahan breaking news ya. Teman rekan-rekan kita tim keempat MCC ini udah berangkat menuju Aceh untuk menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita, seperjuangan kita yang berada di Aceh. Semoga Allah memudahkan mereka, Allah selamatkan mereka, Allah berikan keamanan sampai tujuan dan kembali ke keluarga mereka dan kembali ke keluarga kita ini, kembali ke MCC yang di Jogja ini dengan selamat, aman, dan tanpa meninggalkan sebuah catatan. Allah selamatkan sampai tujuan, Allah lancarkan mereka, dan semoga yang saudara-saudara kita yang di Aceh dan tempat yang lain yang di Sumatera, Allah berikan mereka bantuan, Allah pulihkan kembali kebahagiaan mereka, Allah pulihkan kembali rumah mereka, Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan terbaik untuk mereka semua dan rekan-rekan kita semuanya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya udah paham dengan tadabbur, memahami surat Al-Fil ini, belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaannya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Syukran lillah istima'ikum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل